Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali untuk seluruh pemirsa Sultra TV yang ada di rumah ataupun yang ada di studio hari ini. Tentunya sore hari ini kita masih berjumpa dalam acara yang paling kita tunggu setiap sore, apalagi kalau bukan siar Majelis Taklim Ramadan. Dan pastinya di sore hari ini kita kembali lagi akan mendengarkan syiar-syiar dari narasumber kita dengan topik yang pastinya akan menambah hasanah pengetahuan kita dan juga pastinya akan menambah keimanan dan juga ketakwaan kita selama menjalani ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan tentunya kembali lagi bersama saya Odang. Hari ini kita sudah kehadiran ibu-ibu BKMT dari Kecamatan Poasia, Kecamatan Ambo dan juga Kecamatan Abeli yang tentunya hari ini sudah semangat sekali ingin mendengarkan syiar yang akan disampaikan oleh narasumber kita. Namun, sebelum kita dengarkan syiar dari narasumber kita, saya ingin dulu dengar yel-yel dari bunda-bunda yang sudah hadir bersama kita di sini. Boleh Bunda? Boleh ya? Coba kita cek. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Nyaman. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. BKMT maju terus. Ini luar biasa, sore-sore menjelang waktu buka puasa, semua masih semangat pastinya. Semua masih aman puasanya Bunda ya? Amin, Alhamdulillah. Dan pastinya sore hari ini tak lengkap pula tanpa kehadiran narasumber kita yang saat ini sudah ada di samping saya. Narasumber kita, Ustadz Bapak Dr. Andes Haji Amri Natsir, yang hari ini akan memberikan syiar kepada kita semua terkait tentang zakat fitrah dan zakat mal. Pastinya pemirsa di rumah dan juga bunda-bunda yang sudah ada di studio hari ini sudah tidak sabar ingin mendengarkan syiar dari narasumber kita. Untuk itu, Pak Ustadz mohon izin kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur, mari kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita sekalian, serta selawat dan taslim mari senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitupun kepada para keluarga dan para sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bertemu lagi dalam acara Syiar Islam Majelis Taklim Kota Kendari di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan insya Allah kegiatan ini senantiasa mendapat rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah kepada kita sekalian juga telah diberikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa bertemu pada kesempatan ini. Materi yang kita akan bahas pada kesempatan ini adalah seputar zakat fitrah dan zakat mal. Jadi kewajiban zakat adalah merupakan kewajiban bagi kita sekalian, baik perorangan maupun misalnya kalau zakat mal itu bisa diwajibkan bagi badan-badan usaha milik orang Islam. Khusus untuk zakat fitrah ini kewajiban saya kira tidak asing lagi buat kita sekalian, karena tiap tahun kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Besaran zakat fitrah di Kota Kendari untuk tahun 2024 ini, ya kemarin teman-teman dari Basnas Kota Kendari sudah turun untuk melakukan survei tentang harga bahan pokok di beberapa pasar di Kota Kendari. Dari hasil survei ini insya Allah kita akan gunakan untuk menetapkan besaran zakat fitrah untuk Kota Kendari. Berbicara masalah zakat, jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa zakat ini adalah salah satu rukun Islam yang ditangani langsung oleh pemerintah. Ya, ditangani langsung oleh pemerintah. Mengapa? Karena mungkin zakat ini dianggap sangat potensial dalam mensejahterakan masyarakat, khususnya masyarakat Kota Kendari, supaya bisa
menjadi masyarakat yang lebih aman, lebih nyaman, dan lebih bahagia. Jadi prinsip atau moto ini ya sama dengan motonya zakat. Jadi zakat itu bisa membuat orang bisa senang, ya bisa nyaman, dan bisa lebih bahagia. Ya karena apa? Saya pernah membaca kisahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Itu hanya 2 tahun 4 bulan dia memerintah menjadi khalifah. Tapi begitu dia diangkat jadi khalifah, yang dia usahakan adalah bagaimana memungut zakat, mengumpul zakat dari masyarakat yang kaya dan disalurkan, diberikan kepada yang berhak untuk menerima. Ternyata dalam 2 tahun 4 bulan itu masyarakatnya tidak ada lagi yang mau menerima zakat karena semuanya merasa sejahtera, merasa lebih aman, lebih nyaman, dan lebih bahagia. Begitu besarnya manfaat zakat bagi kehidupan kita dalam rangka mensejahterakan umat. Nah, kalau kita baca hadis Nabi yang mengatakan man la yarhamin nasa la yarhamhullah. Ya, barang siapa yang tidak menyayangi sesamanya manusia, maka dia tidak akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita balik, barang siapa yang menyayangi sesamanya manusia, maka pasti dia akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena kita menyayangi sesama saudara-saudara kita yang membutuhkan, yaitu dengan jalan kita mengeluarkan zakat, apakah itu zakat fitrah atau zakat emas atau zakat harta. Ya, jadi kalau misalnya ada di antara kita yang sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat mal, ya kita sudah punya harta ditimbang dengan emas 85 gram, kemudian sudah 1 tahun kita miliki, kita tidak keluarkan 2,5%, maka kita termasuk orang yang menzalimi, ya menzalimi saudara-saudara kita. Karena kita tidak memberikan haknya, ya haknya. Hak orang miskin, hak orang fakir, yaitu 2,5% dari harta yang kita miliki. Tetapi kalau itu kita lakukan, berarti kita mencintai saudara-saudara kita. Nah, kalau Allah mencintai kita, maka tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mengatakan kun fayakun. Ya, kalau misalnya kita termasuk orang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal, Allah mengatakan kun fayakun, si A jadi orang kaya. Sekejap itu bisa jadi orang kaya karena Allah yang menghendaki. Karena memang Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita sekalian. Nah, kalau itu perintah Allah kita lakukan, maka insya Allah kita termasuk orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, zakat seperti yang zakat itu diperuntukkan untuk kalau misalnya di dalam surah At-Taubah ayat 60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir rikabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Jadi ada 8 asnaf atau ada 8 bahagian yang bisa menerima zakat. Ya, apakah itu zakat fitrah? Zakat fitrah diperuntukkan untuk keluarga yang fakir dan miskin. Ya, fakir kalau kita lihat di dalam penjelasan Undang-Undang 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, fakir adalah saudara-saudara kita yang tidak punya penghasilan tetap, tidak punya pekerjaan tetap. Kemudian dia tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi dia sudah tidak punya pekerjaan tetap, tidak ada penghasilan tetap, dia juga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya. Itu kategori fakir. Yang miskin dia sudah punya penghasilan tetap. Ya, katakanlah dia sebagai buruh, dia digaji tiap bulan sekian, tetapi gajinya juga tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari, maka dia dikategorikan fakir, miskin.
Ya, jadi kalau misalnya ada keluarga kita yang seperti itu, ya bisa dicatat sebagai mustahik, orang yang berhak untuk menerima zakat. Ya, berhak untuk menerima zakat. Jadi ya katakanlah bahwa zakat sesuai dengan 8 bahagian tadi itu harus disalurkan sesuai dengan yang tercantum di dalam firman Allah surat Taubah ayat 60. Tetapi kalau misalnya di Basnas, jadi kita ada, alhamdulillah bahwa pemerintah yang perhatian terhadap pengelolaan zakat sudah membentuk suatu lembaga. Ya, lembaga yang khusus untuk mengelola zakat. Dia mengumpulkan dan juga mendistribusikan zakat. Apakah itu zakat fitrah atau zakat mal yang namanya Badan Amil Zakat Nasional. Jadi Badan Amil Zakat Nasional ada baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten kota. Kita di tingkat kabupaten kota membentuk unit pengumpul zakat atau UPZ. Kalau di lingkungan pemerintah Kota Kendari, alhamdulillah kita sudah membentuk unit pengumpul zakat, khususnya dari zakat pendapatan, bahagian dari zakat mal. Semua UPD kita sudah bentuk unit pengumpul zakat, dan alhamdulillah sampai bulan ini kita sudah bisa menerima zakat dari ASN sekitar 200 juta lebih. Alhamdulillah itu dari ASN. Belum dari masyarakat Kota Kendari. Nah, baru-baru ini kita juga melakukan semacam bimbingan teknis bagi pengelola zakat dan pembentukan unit pengumpul zakat di setiap masjid. Jadi kalau ibu-ibu nantinya mau mengeluarkan zakat, apakah itu zakat fitrah atau zakat mal, bisa menghubungi ya UPZ, unit pengumpul zakat yang terdekat. Ya, di mana ibu-ibu sekalian berada di situ bisa menyetorkan zakat fitrahnya. Zakat fitrah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 itu ditetapkan bahwa untuk zakat fitrah 2,5 kilogram dari bahan pokok yang kita makan atau 3,5 liter. Itu bisa dibayar di awal Ramadan sampai sebelum Lebaran ya. Tapi kita harapkan bahwa zakat fitrah yang kita akan setorkan di tahun ini kalau bisa distorkan lebih awal, sehingga dengan demikian amil zakat bisa mendistribusikannya kepada yang berhak untuk menerima, sehingga dengan demikian ya bisa dirasakan manfaatnya oleh yang menerima zakat. Tapi kalau misalnya kita kumpul di malam Lebaran baru kita rame-rame untuk menyetor zakat, itu tidak ada lagi kesempatan bagi amil zakat untuk mendistribusikan dengan baik, sehingga dengan demikian ya zakat yang kita berikan kepadanya mungkin ya kita harapkan bisa digunakan untuk bergembira di hari Lebaran, ternyata belum bisa dia manfaatkan. Jadi kita lebih awal untuk menetapkan besaran zakat fitrah, dan juga lebih awal mudah-mudahan masyarakat juga lebih awal, kita ibu-ibu lebih awal menyetorkan zakat fitrahnya, sehingga ya unit pengumpul zakat di masing-masing masjid juga lebih awal untuk merencanakan pendistribusiannya kepada yang berhak untuk menerima. Mengenai masalah pendistribusian zakat, kalau kita di Basnas insya Allah menganut prinsip aman syar'i sesuai dengan syariat Islam. Jadi zakat yang kita kumpulkan insya Allah kita akan salurkan kepada 8 asnaf, kemudian melalui 5 program. Jadi program di Basnas ada program kemanusiaan, bantuan kemanusiaan, yaitu misalnya ada kebakaran, ada kebanjiran, Basnas ikut membantu, ada bantuan pendidikan, ada bantuan kesehatan, ada bantuan untuk meningkatkan usaha ekonomi produktif. Jadi untuk tahun ini kita dianjurkan dari Basnas Nasional untuk menggunakan zakat mal yang kita terima, infak dan sedekah itu
sekitar 50% kita gunakan untuk bantuan usaha ekonomi produktif. Jadi kalau misalnya ada di antara ibu-ibu yang ada usaha-usaha kecilnya buat kue atau jual kecil-kecilan, itu kekurangan modal bisa mengajukan permohonan ke Basnas untuk bisa kita salurkan tentang zakat mal yang kita terima baik dari ASN maupun dari masyarakat. Zakat fitrah yang 2,5 kilogram atau 3,5 liter sesuai dengan peraturan Menteri Agama tadi, itu bisa diuangkan, ya, bisa dibayar dengan uang sesuai dengan ya beras yang kita makan. Misalnya beras apa yang kita makan, kemudian berapa harganya per kilo, berarti tinggal kita hitung 2,5 kilogram berapa harganya, itu bisa kita bayar dengan uang. Itu sesuai dengan peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014. Mengenai masalah zakat harta, jadi prinsipnya zakat hanya ada dua, ada zakat fitrah untuk membersihkan diri kita masing-masing, dan ada zakat mal, ya, zakat mal untuk membersihkan harta yang kita miliki. Jadi ada kisah menarik bahwa Khalifah Utsman bin Affan itu pernah mengambil bahagian dari harta Abdurrahman bin Auf. Khalifah Utsman bin Affan mengatakan harta Abdurrahman bin Auf itu halal untuk dimakan karena dia mengandung berkah. Jadi menarik karena beliau mengatakan seperti itu. Khalifah Utsman bin Affan termasuk salah seorang khalifah sahabat Nabi yang juga kaya raya, tapi masih sempat mengambil bagian dari harta Abdurrahman bin Auf. Dia mengatakan harta Abdurrahman bin Auf itu halal untuk dimakan karena mengandung berkah. Kenapa dia mengandung berkah? Kita tahu bahwa Abdurrahman bin Auf itu adalah salah seorang sahabat Nabi yang paling dermawan. Dia selalu mengeluarkan zakat, infak, dan sedekah dari harta yang dia miliki. Sehingga dengan demikian hartanya menjadi berkah. Ya, berkah artinya dia hartanya itu dia keluarkan untuk zakat, infak, sedekah, tapi semakin bertambah, tidak pernah berkurang. Ya, begitu hebatnya orang yang selalu mengeluarkan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa kalau kita mengeluarkan zakat, harta kita semakin berkurang. Secara hitungan, ya, hitungan matematik bisa berkurang, tetapi Allah yang Maha Tahu, Allah yang memberikan rezeki, dan Allah yang insya Allah bisa menambah harta kita karena kita termasuk orang yang taat di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yakni menunaikan zakat. Nah, untuk zakat mal jadi ada beberapa kategori, ya, zakat mal dengan ada hitungan-hitungan nisabnya. Di sini ada zakat emas. Ya, zakat emas itu nisabnya 85 gram. Jadi kalau kita sudah menyimpan emas 85 gram, jarang kita pakai, itu kita simpan sebagai harta benda. Suatu saat kalau kita kekurangan bisa kita jual. Tetapi kalau itu kita sudah miliki 1 tahun tidak terjual-jual, artinya alhamdulillah selama 1 tahun itu kebutuhan kita dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga simpanan kita tidak berkurang. Ya, tidak berkurang, sehingga dengan demikian kita berkewajiban untuk mengeluarkan hak Allah, yaitu zakat sebesar 2,5%. Ya, 2,5%. Jadi tinggal kita hitung sendiri, 2,5% dari harga emas 85 gram berapa yang kita harus keluarkan. Ya, jangan sampai kita berpikir, kalau saya keluarkan nanti harta saya berkurang. Tidak, insya Allah Allah yang akan menggantinya. Kemudian ada zakat perak, ya, ada perak. Perak ini nisabnya 595 gram. Ya, haulnya juga 1 tahun. Kadar zakatnya 2,5%. Kemudian ada zakat logam mulia lainnya, ya. Ada zakat logam mulia lainnya
itu ditimbang dengan emas juga setimbang 85 gram dan haulnya 1 tahun, kadar zakatnya juga 2,5%. Kemudian ada zakat uang. Ya kalau misalnya ibu-ibu menyimpan uang di bank 100 juta ya, ada 100 juta, itu mungkin sudah seimbang dengan 85 gram. Kalau misalnya emas harganya sekarang 1 juta, berarti 85 juta. Berarti kalau 100 juta itu sudah lewat nisabnya. Ya kita simpan 1 tahun, itu sudah wajib kita keluarkan 2,5%. 2,5% dari nilai emas yang kita simpan. Kemudian ada zakat perniagaan. Jadi kalau kita pedagang, ini menarik seperti Abdurrahman bin Auf itu dia berdagang, tapi hasil perdagangannya itu dia keluarkan zakatnya. Jadi untuk menghitung zakat perdagangan, berapa keuntungan, kemudian berapa barang yang ada di situ, kita hitung semuanya, kita hitung-hitung 1 tahun itu barang kita miliki, maka juga harus keluar zakatnya 2,5%. Ada zakat pertanian dan perkebunan. Kalau ada petani, ada pekebun, begitu setiap panen itu dia harus mengeluarkan zakatnya. Kalau misalnya pertanian itu ditimbang 653 kilogram gabah. Ya, itu bisa keluar 10% atau 5%. Ya, sesuai dengan kondisi lahan sawah yang dia miliki. Kemudian ada zakat perikanan. Ini semua masuk dalam bahagian zakat mal. Zakat perikanan setiap kali panen ya, setiap kali panen atau ada yang ke laut. Dia setelah pulang dari laut dia menghasilkan apa? Dia jual ikannya dia senilai dengan harga 85 gram emas, itu wajib keluar 2,5%. Ada zakat perindustrian, timbangannya juga 85 kilogram. Kemudian ada zakat pendapatan atau jasa. Ini zakat pendapatan atau jasa ya sesuai dengan peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014, itu nisabnya sama dengan nisab pertanian, ya 653 kilogram gabah. Tapi terakhir dirubah dengan peraturan Menteri Agama nomor 31 tahun 2019, yaitu nisabnya disamakan dengan nisab emas 85 gram, kemudian kadar zakatnya 2,5%. Kemudian ada zakat rikas ya. Jadi kalau misalnya kita menemukan barang-barang yang berharga, ya barang yang berharga tidak ada pemiliknya, kita sudah umumkan tidak ada yang mengaku pemiliknya, mungkin ya kita jual. Kalau itu seharga 85 tidak ada nisabnya, kalau barang temuan ya tidak ada nisabnya, berapa yang kita temukan itu bisa keluar sampai 20% ya, 20% dari harga barang yang kita temukan. Jadi itu jenis-jenis zakat yang kita harus keluarkan zakatnya. Kalau misalnya ya kita pedagang, kita petani, atau kita pegawai, atau apa ya. Jadi timbangannya harus dengan senisab emas 85 gram. Itu keluar 2,5%. Itu diatur dalam peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan kepada ibu-ibu sekalian. Mungkin sebentar kita akan lebih banyak berdiskusi tentang pengelolaan zakat ini. Tetapi saya memahami bahwa zakat ini ya sama dengan salat ya. Jadi kalau misalnya Allah mengatakan duribat alaihimus zillatu aina masukipu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Jadi saya memahami di sini bahwa kalau kita salat itu hubungan kita dengan Allah sudah bagus, karena Allah mengatakan aqimis sholata li zikri, ya dirikanlah salat untuk mengingat aku.
tetapi tunaikanlah zakat untuk bagaimana memperbaiki hubungan kita dengan sesama umat manusia. Kalau misalnya kita tidak bisa menunaikan zakat dengan baik sesuai dengan kewajiban kita, maka hubungan kita dengan sesama umat manusia artinya tidak terjalin dengan baik karena kita bisa menahan hak saudara-saudara kita yang membutuhkan. Ya, di dalam harta yang kita miliki ada bahagian dari saudara-saudara kita. Ya, jadi ini kita harus penuhi dan insya Allah kalau ini kita penuhi, ya Allah akan memenuhi kebutuhan kita. Kita yakin bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada kita sekalian, dan kalau Allah menghendaki tidak ada yang sulit baginya karena iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Itu kuncinya. Ya, kalau dia menghendaki sesuatu, dia hanya mengatakan kun fayakun. Kalau misalnya masyarakat Kota Kendari ini sudah aktif mengeluarkan zakat membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, ya Allah mengatakan kun fayakun, sejahteralah masyarakat Kota Kendari, maka insya Allah ya seperti moto PJ wali kota sekarang, kita bisa hidup aman, ya bisa hidup nyaman dan juga bisa bahagia. Kenapa bisa hidup aman, nyaman dan bahagia? Ya bisa kita bayangkan. Kalau kita rajin mengeluarkan zakat atau ada orang yang membutuhkan, meminta kepada kita kemudian kita berikan sesuatu, mungkin kita semua merasakan begitu nikmat ya. Pernah membantu orang susah? Ada ibu-ibu yang pernah membantu orang susah? Bagaimana perasaan ibu setelah membantu? Pasti merasa senang, bahagia. Apalagi kalau orang itu begitu dibantu sedikit dia tuh terima kasih. Woi, nikmat sekali kita rasa nikmat ya. Itu bisa kita bisa hidup nyaman, ya bisa hidup lebih aman dan juga perasaan kita akan bahagia. Dan kalau kita menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin dan pasti bahwa Allah akan memberikan kesejahteraan, kebahagiaan hidup kepada kita baik di dunia dan terlebih lagi di hari kemudian kelak. Jadi saya sering mengingatkan bahwa mari kita tanamkan di dalam diri kita masing-masing bahwa sesungguhnya perjalanan hidup kita ini hanya menuju kedua tempat, yaitu surga dan neraka. Jangan kita salah pilih jalan. Ya, jangan sampai ada di antara kita yang mau masuk surga, ya jalan menuju surga, tapi dia tidak berzakat. Bagaimana dia mau masuk surga? Salah satu kewajibannya, salah satu tiang Islam, ya tiang Islam dia tidak lakukan, bagaimana dia mau masuk surga? Pasti tidak akan masuk surga. Jadi ya mari kita yakini bahwa kita semua ini mau masuk surga, ya semua kewajiban yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita sekalian, mari kita berusaha dengan sekuat tenaga kita, dengan seikhlas-ikhlasnya untuk melaksanakan dengan baik. Mudah-mudahan insya Allah semua amal ibadah kita khususnya di bulan suci Ramadan ini akan diberikan imbalan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita keluar dari bulan suci Ramadan ini, ada di antara kita yang sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat, lalu kita tidak keluarkan zakatnya. Ya jangan seperti itu ya. Karena walaupun bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah dan ampunan, tetapi karena kita tidak melakukan kewajiban kita, pasti tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin? Ya, kita keluar dari bulan suci Ramadan, tapi kita tidak mengeluarkan zakat. Khususnya zakat mal. Kita sudah memiliki harta ya seimbang dengan 85 gram. Selama 1 tahun kita sudah miliki, tapi kita tidak keluarkan zakatnya, ya tetap kita keluar dari bulan suci Ramadan ini, ya mungkin berdosa. Ya berdosa ibu-ibu sekalian, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena zakat itu sama dengan puasa, sama dengan salat, ya sama dengan salat, nilainya sama-sama rukun Islam. Ya ada yang mengatakan kalau salah satu rukun Islam kita tidak tunaikan,
maka keislaman kita ada yang mengatakan tidak sempurna, bahkan ada yang mengatakan batal. Ya batal keislaman kita, artinya kita tidak menjadi orang Islam karena salah satu rukunnya kita tidak tunaikan. Seperti kalau kita salat, ya salat salah satu rukun salat melakukan takbiratul ikram. Allahu Akbar. Tapi mungkin kita buru-buru tidak takbir, ya tidak melakukan takbiratul ihram langsung sujud, ya salat kita dianggap tidak sah, batal. Harus kita ulangi seperti itu ya. Jadi ya buat ibu-ibu sekalian, mudah-mudahan pertemuan kali ini ya bisa memberikan bahan renungan buat kita sekalian untuk mari kita kembali merenung-renungkan apa sih artinya hidup di dunia ini. Ya, hidup kita di dunia ini hanya sebentar sekali. Sebentar sekali. Hidup yang sesungguhnya adalah di hari kemudian kelak, yaitu ya setelah kita meninggalkan dunia ini. Jadi kalau kita baca-baca bukunya Imam Al-Qurtubi tentang rahasia kematian, rahasia kiamat dan hari kemudian, di situ bisa membantu kita untuk bagaimana memahami proses kehidupan ini dan membantu kita untuk senantiasa taat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rasulnya. Karena kalau tidak, ya pasti kita akan salah jalan dan tiba di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, apa itu neraka hawiyah? Dia adalah api yang sedang menyala-nyala. Jadi neraka itu api yang sedang menyala-nyala. Andai kata dia nampak di mata kita, ada yang melihat di sana ada api menyala-nyala, pasti tidak ada orang yang melewat situ, tidak ada orang yang mendekat-dekat di situ. Tetapi disitulah Allah Subhanahu wa taala masih merahasiakan buat kita semua, tetapi kalau kita yakin insya Allah itu pasti akan terjadi, maka ini bisa membantu kita untuk selalu berhati-hati di dalam menjalani hidup ini. Dan mari semua kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk zakat fitrah dan zakat mal, mari kita berusaha untuk menunaikannya. Kalau misalnya ya kita sudah menyimpan harta seimbang dengan 85 gram. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusi lagi untuk mengembangkan apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini mengenai masalah zakat fitrah dengan zakat mal. Ya, jadi mudah-mudahan sebentar bisa kita kembangkan lagi. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa di rumah dan juga yang ada di studio, tadi kita sudah diberikan penjelasan yang begitu padat dan juga begitu jelas dari narasumber kita terkait tentang zakat fitrah dan zakat mal, kategori-kategori dan juga siapa saja yang berhak menerima zakat. Nah, pastinya ibu-ibu BKMT yang sudah hadir di studio hari ini pastinya punya banyak pertanyaan yang ingin disampaikan kepada narasumber kita. Namun, sebelum kita buka sesi pertanyaan, saya ingin dengar lagi yel-yel dari kita semua. Boleh, Bunda? Boleh ya? Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Kendari aman, nyaman, dan bahagia. Oke, baik Bunda. Saya buka satu sebelah sini dan juga satu sebelah kiri saya. Silakan. Paling ujung. Bunda boleh mohon izin berdiri dan diperkenalkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lestari, berasal dari BKMT Poasia. Di sini yang saya akan tanyakan Pak Ustadz, saya sudah sering melihat orang menyumbangkan istilahnya zakat. Ada yang memberi zakat ke masjid melalui tapi ada juga yang sering
langsung kepada orang yang dia lihat, yang tidak mampu dia langsung ke situ memberikan zakat. Nah, yang saya ingin tanyakan juga Pak Ustadz, apa perbedaannya infak, sedekah dan sedekah? Dan siapa saja yang berhak menerima sedekah atau infak? Apakah bisa kita punya keluarga sendiri termasuk kakak kandung yang memang tidak mampu? Itu saja yang saya pertanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bunda sebelah sini, silakan mikrofonnya boleh. Silakan, nanti kita buka sesi selanjutnya untuk ibu-ibu yang belum. Silakan Bunda, mohon izin boleh berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas warahmatullahi kesempatan yang wabarakatuh. diberikan. Nama saya Nur Hayati dari BKMT Kecamatan Abeli. Setelah saya simak tadi paparan Bapak, saya di sini tertarik masalah orang yang tidak pernah puasa. Di sini Pak, Kelurahan Pudai itu saya kebetulan dari Kelurahan Pudai, kan ada penentu dari kelurahan bahwa yang penerima zakat. Yang saya ingin tanyakan di sini Pak, apakah kalau orang yang tidak berpuasa hanya paling 1 hari pertama saja berpuasa, wajibkah mereka diberikan zakat fitrah? Itu saja barangkali Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tidak puasa, apakah mereka berhak diberikan apabila mereka masuk kategori penerima zakat, mungkin gitu ya Bunda ya. Oke, kita buka 2 pertanyaan dulu untuk sesi pertama ini. Satu lagi boleh Pak Ustadz ya? Boleh kita berikan Kecamatan Nambo, silakan. Sebelah sini. Silakan di depan boleh. Boleh berdiri Bunda? Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waode Aziza dari BKMT Kecamatan Nambo. Yang saya pertanyakan Pak Ustadz, maaf, kayaknya di luar materi, yang masalah zakat fidyah. Zakat fidyah itu kan orang yang tidak bisa menjalankan ibadah puasa pada saat bulan suci Ramadan. Yang saya ingin tanyakan, apakah orang tua dia berpuasa setengah hari, artinya kan dia tidak mampu lagi, tapi dia masih bisa berpuasa sampai jam 2 siang. Apakah itu wajib dia bisa membayar zakat fidyah? Saya kira itu saja Pak Ustaz. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ini sudah 3 pertanyaan yang masuk dari ibu-ibu BKMT. Yang pertama Ibu Lestari dari BKMT Poasia ini bertanya tentang perbedaan infak dan juga sedekah, dan juga apakah bisa keluarga kita sendiri menerima infak atau sedekah dari kita. Silakan Pak Ustadz. Jadi ada 3 penanya. Yang pertama dari Poasia, zakat yang diserahkan langsung kepada mustahik. Ya, jadi dulu memang sebelum keluarnya Undang-Undang 23 tahun 2011 itu kebanyakan seperti itu, kita serahkan langsung. Tapi sekarang pemerintah sudah mengatur ya, sudah mengatur Undang-Undang 23 tahun 2011 dengan peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2014. Yaitu membentuk Badan Amil Zakat Nasional sebagai pengelola zakat. Nah, untuk saat ini di Kota Kendari kita sudah bentuk unit pengumpul zakat di masing-masing masjid. Jadi zakat yang kita kumpulkan ini ya kita laporkan sampai ke Basnas Nasional. Jadi misalnya kita serahkan langsung ke yang berhak menerima, sekalipun itu dia berhak menerima, tapi itu tidak tercatat secara nasional. Padahal ini kita mau laporkan sampai ke tingkat nasional. Jadi sekedar informasi bahwa 2023 kemarin itu zakat secara nasional terkumpul sebanyak 26 triliun. 2024 ini ditarget sampai 45 triliun. Untuk Kota Kendari kita diberikan target 3 miliar. 3 miliar ya untuk Kota Kendari.
Alhamdulillah 2023 lalu itu 2 miliar. Tapi karena 2023 kita sudah berhasil untuk mengumpulkan zakat 2,6 miliar, seharusnya target kita 2024 2,5 miliar. Tapi karena sudah terlampaui di 2023, akhirnya dinaikkan 3 miliar. Ya, 3 miliar naik 50% dibanding dengan tahun 2023 kemarin. Nah, kalau misalnya semua masyarakat Kota Kendari menyerahkan zakatnya ke masing-masing apa itu tetangga, keluarga, bagaimana cara untuk melaporkan ke tingkat nasional? Tidak terdata. Akhirnya ya mungkin kalau kita zakat fitrah saja di Kota Kendari, kalau kita hitung-hitung berdasarkan data yang ada, itu umat Islam di Kota Kendari sekitar 300 ribu ya. 300 ribu lebih. Kalau misalnya 300 ribu lebih dikali 40 ribu per jiwa, itu sekitar 12 miliar. 12 miliar zakat fitrah. Kalau 12 miliar ini kita salurkan, kita kumpulkan secara keseluruhan, baru kita data baik-baik yang berhak menerima, ini mungkin bisa lebih bermanfaat, lebih dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita yang membutuhkan. Tapi kalau disalurkan satu-satu, kita tidak bisa lihat siapa yang banyak dia terima, siapa yang sedikit. Ya, tapi kalau kita kumpul, kita data siapa yang berhak menerima, bisa kita hitung. Ya, 10 misalnya di masing-masing UPZ masjid, dia kumpul zakat 20 juta, zakat fitrah 20 juta. Kemudian dia data siapa yang berhak menerima di sekitar masjid itu. Mungkin hanya 10 orang ya, 10 orang. Ya berarti masing-masing orang bisa dikasih 2 juta. 2 juta satu orang. Ya jangan hanya 100 ribu, 200 ribu. Ya, akhirnya tidak bisa dirasakan manfaatnya. Tapi kalau dikasih 2 juta, mungkin ada sebagian dia makan, ada sebagian dia pakai untuk berusaha. Sehingga dengan demikian harapan kita bahwa dengan zakat ini bisa membahagiakan. Ya bisa membahagiakan masyarakat kita. Jadi masyarakat kita bisa hidup lebih nyaman, lebih aman, dan pada akhirnya dia bisa bahagia. Kemudian apa perbedaan infak dan sedekah? Jadi saya dengar begini seperti ini. Kalau infak itu berupa harta benda yang diberikan kepada orang yang membutuhkan atau lembaga yang membutuhkan atau apa saja yang membutuhkan ya. Itu infak. Tapi sedekah bisa juga bukan berupa harta benda, tapi mungkin tenaga, pikiran, bahkan senyum saja katanya kepada orang lain, itu bisa berupa sedekah. Ya senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Jadi kalau infak itu berupa harta yang kita berikan, tapi sedekah bisa berupa harta, bisa juga berupa bukan harta ya. Kemudian bagaimana orang yang tidak puasa baru dikasih zakat? Ya kalau dia orang Islam, ya tetap dikasih zakat karena dia mustahik berhak untuk menerima kalau dia kategori fakir dan miskin. Jadi fakir miskin seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau dia kategori fakir dan miskin itu tetap kita berikan zakat. Dia tidak berpuasa, dia berdosa karena salah satu kewajibannya dia tidak tunaikan yaitu puasa. Tetapi memang kalau kita di Basnas itu ada setiap tahun kita buat kajian dampak zakat. Ya bagaimana dampaknya itu zakat, dikasih zakat, seharusnya dia juga rajin beribadah. Ya rajin beribadah. Dikasih zakat tidak rajin beribadah, ya mungkin dosanya akan lebih bertambah ya. Bertambah karena dia sudah tidak beribadah, sudah menerima zakat, dia tidak beribadah lagi. Jadi ini mungkin dosanya semakin bertambah. Tetapi memang kalau dia Islam, ya dia Islam, dia kategori fakir dan miskin, dia berhak untuk menerima zakat. Tapi memang harapan kita bahwa setelah dia menerima zakat, dia juga bisa menunaikan kewajibannya yang lain sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Kemudian bagaimana dengan fidyah? Puasa jadi mulai dari sebelum terbit fajar sampai terbenam matahari. Tapi kalau dia puasa setengah mungkin tidak saya Bu, tidak ada puasa setengah ya. Tidak ada puasa setengah. Jadi kalau dia buka jam 12 itu tidak puasa.
Jadi pengertian puasa dia menahan makan dan minum dan lain-lain mulai dari sebelum terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi kalau dia orang tua tidak ada lagi harapan untuk bisa berpuasa, dia bisa mengeluarkan fidya. Fidya seimbang dengan ya 1 kali makan. Jadi kalau misalnya di kota Kendari ini kita makan di warung mungkin 30.000, ya berfidya 30.000 per hari, 30.000 kali berapa 29 atau 30 hari 900.000 ya bisa untuk dikeluarkan fidya ya. Jadi mungkin itu yang saya jelaskan, mudah-mudahan ada manfaatnya buat ibu-ibu majelis taklim. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Nih, saya boleh nyambung lagi ke pertanyaan yang nomor 1 tadi. Berarti kalau misalnya dia tidak tercatat, terus keluarganya ini setelah menerima zakat dari keluarga, terus terima lagi dari amil zakat, itu boleh gak Pak Ustadz? 2 kali berarti. Itu boleh gak? Ya, jadi di situ kita hindari supaya zakat ini bisa dikumpul melalui unit pengumpul zakat. Jangan ada yang double-double ya. Jadi misalnya kalau kita serahkan masing-masing, ya mungkin di satu mustahik yang berhak menerima zakat, ada orang sampai 50 berzakat, sementara ada yang lain yang tidak terima. Ya, tidak terima. Sehingga ya kalau kita kumpulkan lewat UPZ masjid, UPZ masjid mendata siapa yang berhak menerima di tempat itu, maka dia akan distribusi secara adil dan merata semua kebahagiaan. Ya, saya kira begitu ya, begitu. Oke, siap Pak Ustadz. Jadi untuk seluruh pemirsa di rumah dan juga bunda-bunda BKMT yang ada di sini, mungkin kita bisa menyalurkan zakat kita ya di UBC tadi ya Pak Ustadz ya, lewat unit pengumpul zakat. Nah, di sesi kedua ini kita masih buka sesi pertanyaan. Kita buka 2 pertanyaan lagi. Silakan. Kita mulai dari Kecamatan Nambo. Siap. Ini Kecamatan Nambo, Bunda ya? Oke, siap. Nah, saya salah ternyata. Silakan Bunda, mohon izin boleh berdiri, Bunda. Bunda itu silakan kasih yang Bunda. Sudah nyala kayaknya Bunda mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya Pak Ustadz, masalah zakat harta. Bagaimana Pak Ustadz kalau kita punya berupa kendaraan seperti mobil atau motor, tapi harta itu masih kita cicil. Terus berapa haul yang harus kita kasih keluarkan? Demikian Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan Bunda di depan. Ini terakhir ya di sesi kedua kita ini. Silakan Bunda, mikrofonnya sedang menuju, boleh berdiri diperkenalkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haja Waude Yusmina dari BKMT Puasia. Yang saya ingin tanyakan Pak Ustaz, masalah fidyah. Apakah kita bisa fidyah dalam 1 bulan itu hanya 1 orang? Maksudnya selama 30 hari kita serahkan 1 orang. Apakah bisa? Ya, tempat yang memberikan hanya khusus 1 orang. Terima kasih. Tempat yang menerima. Iya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah 2 pertanyaan yang masuk. Jadi nanti mungkin pertanyaan selanjutnya setelah sesi kita hari ini mungkin bisa disampaikan ke Pak Ustadz langsung ya. Karena kita berhubung durasi, jadi nanti mungkin setelah sesi ini, setelah taping ini mungkin bisa langsung diberikan pertanyaan langsung ke Pak Ustadz. Jadi pertanyaan di sesi 2 ini, pertama dari Kecamatan Ambo, apakah harta yang masih dicicil itu bisa disakatkan Pak Ustadz? Silakan dijawab.
Terima kasih dari ibu-ibu Majelis Talim dari Kecamatan Nambo. Apa mobil atau motor yang sementara dicicil bisa disakati? Jadi mobil dengan motor itu kita gunakan sehari-hari, keperluan sehari-hari itu tidak dikenakan zakat ya. Tidak ada zakat mobil dengan zakat motor, rumah, ya rumah yang kita miliki. Tapi kalau misalnya mobil itu kita rentalkan, itu hasil rentalnya yang dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau misalnya sebelum kita beli mobil, ya mobil misalnya harganya 200 juta ya, 200 juta lebih. Kita simpan uang sudah 200 juta, belum cukup beli mobil. Uang 200 juta ini kita sudah simpan 1 tahun, 1 tahun kita mau beli mobil belum cukup. Kurang 10 juta misalnya, kita tunggu 10 juta. Yang 200 juta ini wajib kita keluarkan zakatnya karena dia sudah memenuhi nisab 85 gram dan sudah 1 tahun kita miliki, ya kita keluarkan zakatnya dulu. Begitu kita dapat uang 10 juta atau 20 juta sudah cukup untuk beli mobil, kita beli mobil. Mobilnya tidak disakati lagi. Tapi sebelum beli mobil, kita keluarkan zakatnya, mudah-mudahan setelah kita beli mobil, mobilnya itu berkah, mendatangkan berkah. Artinya berkah itu tidak membuat kita susah. Ya, kalau misalnya tidak dikeluarkan zakatnya kita pakai sedikit-sedikit rusak ya itu namanya tidak berkah. Tapi kalau dia mendatangkan manfaat yang besar buat diri kita, keluarga dan bahkan masyarakat yang ada di sekeliling itu, ya itu yang namanya berkah. Kemudian bagaimana dengan fidyah ke 1 orang? Ya kalau misalnya kita punya bapak atau nenek sudah sanggup lagi berpuasa selama 1 bulan, berarti dia harus bayar fidyah 30 hari ya, atau 29 hari. Kalau misalnya di tetangga ibu tidak ada yang fakir miskin, hanya 1 orang fakir miskin, ya bisa kita tiap hari kita belikan 1. Ya. Setiap hari kita belikan 1 ya. Tapi kalau misalnya ada supaya merata kita bagi-bagi supaya pahalanya lebih besar ya. Lebih besar juga kita dapatkan. Kalau misalnya semua yang fakir miskin di situ ya mungkin kita kasih, kalau dia 10 orang berarti dibagi 30, 3 kali 1 orang ya mungkin pahalanya lebih besar juga kita terima karena setelah dikasih fidyah mungkin dia doakan kita. Setiap orang yang mendoakan kita itu insya Allah salah satunya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi mungkin begitu, terima kasih Bu. Baik, mudah-mudah sudah 5 pertanyaan sudah dijawab langsung oleh Pak Ustadz, dan pastinya hari ini seluruh informasi dan juga syiar yang disampaikan oleh Pak Ustadz bisa sampai ke kita semua dan juga seluruh pemirsa yang ada di rumah tentunya. Dan di sesi ini Pak Ustadz silakan disampaikan kesimpulan dari apa yang semua sudah dibahas sore hari ini. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Jadi sebagai kesimpulan saya hanya ingin berharap kepada ibu-ibu Majelis Taklim, karena ya saya lihat bahwa syiar Islam dari Majelis Taklim ini sungguh sangat hebat. Saya akui bahwa ini namanya pengabdian tanpa batas ya, atau pengabdian tanpa batas, karena saya lihat ibu-ibu Majelis Taklim ya mungkin ada yang sudah lanjut usia di atas 60 tahun, sudah punya cucu, tetapi masih tetap semangat di dalam melaksanakan syiar Islam. Oleh karena itu saya titip pesan bagaimana ibu-ibu Majelis Taklim bisa memberikan penjelasan, pencerahan, advokasi kepada masyarakat yang ada di sekeliling kita untuk menunaikan kewajibannya berzakat, baik zakat fitrah maupun zakat mal. Karena di Kota Kendari ini masih banyak saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan bantuan dari orang-orang kaya di Kota Kendari. Lewat Basnas belum banyak masyarakat yang menunaikan zakatnya lewat Badan Amil Zakat Nasional. Mudah-mudahan untuk tahun 2024 ini zakat mal lebih banyak kita terima dari masyarakat Kota Kendari, dari pengusaha Kota Kendari dibanding dari ASN se-Kota Kendari. Sehingga dengan demikian insya Allah ya banyak saudara-saudara kita
yang bisa kita bantu karena memang dia berhak untuk menerima zakat. Saya kira itu, terima kasih dan saya ucapkan selamat kepada ibu-ibu majelis taklim dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan puasa kita diberikan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita semua keluar dari bulan suci Ramadan nantinya dalam keadaan suci dan bersih. Kita kembali menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tempat kita di dalam surga. Artinya puasa ini bisa mengantar kita sampai ke surga. Ya, jadi saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Sultra TV yang ada di rumah maupun yang ada di studio, kita sudah berada di sesi akhir dari syiar kita sore hari ini. Namun sebelum itu boleh saya cek lagi semangat dari bunda-bunda yang ada di sini. Syiar Majelis Taklim Ramadan. Nyaman dan bahagia. Kendari aman, nyaman dan bahagia. BKMT maju jaya. Baik, masih semangat sekali dan selamat menantikan waktu berbuka puasa untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih untuk bunda-bunda BKMT dari Kecamatan Nambo, Abeli, dan Poasia yang sudah membersamai syiar kita sore hari ini, dan juga terima kasih banyak untuk narasumber kita. Ada Ketua Basdas Kota Kendari yang pastinya sangat relate, sangat nyambung dengan topik kita hari ini. Ada Bapak Dr. Andes Haji Amri Natsir yang pastinya sudah memberikan syiar yang begitu banyak kepada kita semua. Kita sudah berada di sesi akhir dari syiar kita sore hari ini. Untuk itu saya Odang mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di syiar kita besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.